Shalom. Pada kesempatan saat ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Janet Christina Sarah Kimbal dengan nomor NIM 200101096. Nah, pada video ini saya akan mempertanggungjawabkan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada saat ini, saya akan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi. Jika kita mendengar tentang pemberantasan korupsi, pasti yang ada dalam pikiran kita itu sebuah hal yang sangat menyeramkan dan berat. Padahal sebetulnya tidak. Pemberantasan korupsi merupakan sebuah perjalanan yang menantang. Melakukannya dengan minat atau passion akan membawa kita ke dalam sebuah perjuangan yang begitu menyenangkan. Nah, penanaman nilai anti korupsi bisa dicapai melalui sikap yang berintegritas dan juga literasi. Pada saat ini, saya akan membahas materi mengenai nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi pada saat ini saya akan membahas ada 9 buah, yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Nah, misalnya bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengolahan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Yang ketiga, kemandirian. Nah, di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Dan yang keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu tentunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya, sekecil apapun itu, dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keenam, kerja keras. Nah, kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan pasti ada terkandung ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, ketaguhan, dan pantang mundur. Yang ketujuh, kesederhanaan. Nah, teman-teman, gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ke-8, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membelakan kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-9, keadilan.
Nah, berdasarkan katanya, adil adalah sama berat, tidak berat, sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila kedua dan kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Sekian video penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai anti korupsi. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak enak untuk didengar atau ada kesalahpahaman dalam saya berbicara tadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa diterima dan bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Shalom.